Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya
Karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan. Yuk hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita tinggalkan semua yang mengganggu. Yuk sama-sama kita angkat setiap penyembahan kita dengan serius. Kita angkat setiap pujian kita dengan serius, dengan all out. Yuk sama-sama kita mulai setiap penyembahan kita. Oh. Yesus, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau kami dalam lembah kelam, Kau selalu ada bagiku, Yesus. Ya karaya rala barala 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 bayasande. Ya rala barala 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 bayasi. Ya karaya rala barala 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 barala. Kami undang Kau hadir ya Tuhan. Kami undang Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Kami undang Engkau bertata atas setiap pujian kami. Kami undang Engkau bertata atas setiap sembah kami ya Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Biar nama-Mu dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau selalu setia, Kau selalu setia Tuhan. Janji-Mu tak pernah gagal, janji-Mu tak pernah gagal ya Tuhan. Kami angkat sembah kami angkat pujian, Yesus. Kami beri kemuliaan, kami beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami angkat syukur kami angkat pujian bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi
tempat maha. Sekali lagi katakan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami bisa beribadah, ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di masa-masa seperti ini. Untuk kami tetap kuat di masa seperti ini. Tuhan, Roh Kudus tolong setiap kami. Ajar setiap kami, didik setiap kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, melalui hamba-Mu dan urapi hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bulan ini kita masuk dalam tema Strong Life, hidup yang kuat. Bagaimana kehidupan yang kuat di dalam Tuhan? Pandemi COVID-19 terjadi. Banyak orang yang berkata, mungkin pada awal-awalnya juga seperti saya. Saya bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Gak enak banget loh, hidup di rumah, gak ngapa-ngapain, bingung, dan terus dalam kondisi bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Dan pada satu saat saya bertanya, Tuhan mengapa? Dan apa jawab Roh Kudus waktu saya bertanya? Bukan bertanya kenapa, tapi apa yang harus kamu lakukan dalam situasi seperti ini. Bagaimana kita menjadi kuat dalam situasi seperti ini. Itu yang harus kamu pikirkan. Bagaimana kamu bertindak di masa-masa seperti ini. Bagaimana kamu dapat kuat di masa-masa seperti ini. Itu yang harus kamu pikirkan dan kamu lakukan. Oh ya Tuhan. Waktu itu saya bertanya, gimana ya Tuhan? Waktu zaman dulu kita berpikir sekolah itu harus di gedung sekolah. Ibadah itu harus di gedung ibadah. Tapi apa yang terjadi saat ini? Itu tidak memungkinkan kita. Ada satu perubahan yang terjadi. Sekarang ibadah bisa online, sekolah pun online. Bahkan bisnis. Bisnis pun online sekarang. Dan ini menuntut kita untuk berubah. Pada saat kita menghadapi pandemi seperti ini, ada juga orang yang masih cuek, tidak mau berubah. Orang yang masih bilang, udahlah, jalanin aja hidup seperti ini. Orang yang nggak siap untuk berubah dan tidak mau untuk berubah. Orang yang seperti ini akan tertinggal. Kalau kita mau kuat dalam menghadapi keadaan saat ini, kita harus minta hikmat Tuhan. Hikmat Allah lah yang akan mengajarkan setiap kita untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Keadaan ini memaksa kita untuk kita bisa terus maju. Caranya bagaimana? Bagaimana kita beradaptasi? Beradaptasi dengan keadaan sehingga menerima keadaan itu dan kita bisa move on. Kita dapat berjalan, maju, melangkah maju untuk step apa yang harus kita lakukan ke depan. Charles Darwin pernah berkata, bukan makhluk hidup yang terkuat yang bisa bertahan, dan bukan juga yang terpintar yang bisa bertahan, tapi makhluk yang bisa beradaptasilah, yang dengan perubahan itulah yang bisa bertahan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termulia.
yang diberikan hikmat oleh Tuhan, akal budi oleh Tuhan, sehingga saya percaya dan sungguh percaya kita akan bisa bertahan, bahkan menang dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba saya diingatkan oleh pesan gembala kita, gembala sidang kita berkata, memasuki tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saya nggak pernah terpikir dimensi yang baru itu apa. Waktu itu yang saya pikirkan hanya, oh dimensi yang baru, mungkin berkat yang baru, mungkin sesuatu yang baru, yang menyenangkan. Tapi sekarang saya sadar, sesuatu yang baru di hadapan kita, mungkin kita sebut masalah. Apapun yang kita sebut saat ini, tapi saya percaya, satu perubahan yang baru itu akan membuat kita menjadi kuat. Satu perubahan yang baru itu akan membuat kita bertahan, memiliki tekad yang bulat, satu kekuatan yang baru yang mampu membuat kita melewati masa-masa ini dengan baik bersama Tuhan. Saat ini udah bukan waktunya lagi kita untuk ngeluh. Saat ini udah bukan waktunya lagi kita untuk cuek atau ngeluh atau menyalahkan keadaan. Saat inilah waktunya kita untuk berubah. Masuk dalam satu perubahan, satu dimensi yang baru yang Tuhan siapkan ke depan untuk setiap kita. Amin. Karena orang yang sulit untuk menerima perubahan ini, yang seperti Charles Darwin katakan, mereka yang tidak akan bertahan. Mereka yang tidak dapat beradaptasi, mereka yang tidak akan bertahan dalam kondisi yang dimensi yang baru ke depan ini. Kondisi ini memaksa kita untuk kita mulai berpikir dengan cara pandangnya Tuhan. Harus kita mulai dengan cara pikir yang benar. Cara pikir yang benar itu akan membuat kita mempunyai satu optimistik, satu kegairahan. Kalau kita percaya firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, sukacita dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, apapun keadaan kita saat ini, kalau kita punya cara pandangnya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan adakan untuk setiap kita, itu adalah rancangan yang baik. Selalu berpikir optimis, selalu berpikir semua rancangan Tuhan adalah baik. Kalau kita berpikirnya baik, maka apa yang kita katakan pun baik. Kita nggak akan ngeluh lagi, tapi dalam mulut kita selalu ada ucapan syukur. Karena kita tahu semua adalah baik untuk setiap kita. Apa yang Tuhan ajarkan untuk setiap kita itu untuk memberikan kita kekuatan dalam hidup setiap kita. Amin. Kalau kita punya perkataan yang baik sehingga tindakan kita juga benar. Kalau tindakan kita benar, kita akan menghasilkan satu perubahan karakter. Karakter itu akan membentuk satu kebiasaan kita yang baik. Contohnya gini, saat ini waktu pandemi COVID, kita mulai terbiasa untuk menjaga kebersihan. Salah satunya cuci tangan, mungkin untuk menjaga pola makan, hidup yang sehat, hidup yang saling menjaga satu sama lain. Karakter-karakter ini, kebiasaan-kebiasaan ini nanti kita akan terus lakukan. Dan karakter kebiasaan ini akan membentuk satu arah kehidupan yang baru yang akan ke depan kita akan lakukan terus. Amin. Dalam setiap kesulitan, saudara, pasti ada kemudahan. Dan dalam setiap kesulitan itu akan membuat kita ingat bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita. Buat temanya, kuat di dalam masa sukar. Ayatnya dalam Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah permulaan hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, apa sih yang harus kita lakukan? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan mengajarkan kita bagaimana kita mulai bertindak, bagaimana kita melangkah. Mungkin saat ini ada sebagian daripada orang-orang kehidupannya akan berkata, aduh kehidupan saya dirumahkan, apa yang harus saya lakukan? Saya udah gak bisa apa-apa lagi nih, gak ada kerjaan.
Apa yang harus saya lakukan? Percayalah saudara, jangan kita lihat satu masalah, tapi lihatlah dari cara pandangnya Allah. Tuhan memberikan setiap kita itu talenta. Tuhan gak pernah memberikan kepada kita 0 talenta. Tapi ada satu, paling sedikit ada 1 talenta dalam hidup setiap kita. Lihat talenta, kemampuan, kapasitas yang ada dalam setiap kita. Lihat, untuk itu kita minta Tuhan. Tuhan, beritahu saya kemampuan apa yang ada pada saya. Caranya, perbesar kapasitas kita, perbesar kemampuan yang ada di tangan kita, yang ada di hidup kita. Yang kedua, kalau kita sudah kenali kemampuan dalam hidup kita, pergunakanlah fasilitas yang ada saat ini. Jadi misalnya saat ini, contohnya saat ini nih, mungkin kita bisa lihat ada sebagian ibu-ibu yang mungkin di IG-nya, di FB-nya mungkin jualan secara online. Jangan kita nyir-nyirin tuh kalau mereka jualan online, udah banyak duit masih jualan ya. Who knows? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Selama mereka hidup takut akan Tuhan, mereka jualannya halal kok. Mereka jualannya benar, tapi mereka punya hikmat. Mereka tahu bagaimana kemampuan mereka, bagaimana potensi mereka, dan mereka mempergunakan fasilitas yang ada saat ini. Mereka mempergunakan media yang saat ini sedang booming. Mereka mempergunakan segala fasilitas yang ada dalam tangan mereka. Itulah, ayo saat ini, apa yang ada dalam tanganmu? Apa yang ada dalam hidupmu? Mungkin kalian bisa ngajar musik secara online, atau mengajar bahasa secara online. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Mari saat ini, minta hikmat Tuhan. Tanya sama Tuhan, Roh Kudus, apa yang ada sama saya? Apa yang ada dalam hidup saya? Sehingga saya dapat kuat dalam masa saat ini. Jangan lupa, bersikaplah selalu optimis. Mengucap syukurlah senantiasa. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita sudah lakukan bagian kita. Amin. Yang pertama, minta hikmat Tuhan. Yang kedua, saudara, teruslah bergaul erat dengan Roh Kudus. Saudara, kita buka ayatnya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dengan kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Roh Kudus senantiasa akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Percayalah saudara, pada saat kita nggak ngerti, pada saat kita nggak tahu, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita melekat erat di dalam Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Saudara, percayalah. Apakah saat ini, misalnya kita sudah lakukan semua bagian yang kita bisa. Langkah selanjutnya adalah, apakah kita benar-benar menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan? Kalau kita percaya, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sungguh baik. Dan Dia Allah Roh Kudus, the helper yang senantiasa menolong kita, menuntun kita, dan membimbing kita. Maka saya yakin dan saya percaya, Tuhan senantiasa akan memberikan arahannya, memberikan bimbingannya kepada setiap kita. Amin. Ada satu lagu. Dialah Roh Kudus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah penasehat ajaib kita. Allah Roh Kudus penasehat ajaib kita. Teruslah hidup bergaul dengan Roh Kudus.
Saya terinspirasi oleh arahan Bapak negara kita, Bapak Presiden kita. Waktu itu saya lihat vlognya bersama anaknya. Waktu itu Bapak Presiden kita, mungkin kita bisa lihat nanti sedikit cuplikannya, di mana Bapak Presiden kita dengan anaknya. 1, 2, 3. Aku sambil Instagraman juga bisa ini Bapak. Udah nanti malah encok Bapak. Udah nanti malah encok ah. Gimana belum rampung sudah. Udah. Aku kalah. Ya, Bapak yang kalah. Aku lebih kuat toh. Ya, tapi orang kuat, orang badannya besar itu belum tentu kuat. Gimana? Orang benar besar gini belum tentu kuat. Apa? Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat. Dah. Ya, di situ Bapak Presiden kita berkata, orang yang kuat bukanlah orang yang kekuatannya pada hidupnya, kekuatannya pada ototnya, pada dirinya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang tinggi kesabarannya, dan orang yang kuat adalah orang yang besar kesalehannya. Apa itu saleh? Orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya senantiasa bergantung sama Tuhan. Orang yang saleh adalah orang yang hidupnya senantiasa melekat sama Tuhan. Orang-orang tersebut adalah orang yang akan menjadi kuat. Dialah yang dikatakan kuat. Amin. Saudara-saudara, ada seorang motivator pernah berkata seperti ini. Ambillah kesempatan emas selagi kesempatan tersebut terlihat seperti perunggu. Kalau kita lihat saat ini, wah, sepertinya apa yang kita jalani kok kecil ya kelihatannya. Kelihatannya seperti perunggu. Tapi saat ini, ambillah kesempatan itu. Walaupun terlihat seperti perunggu, itu adalah kesempatan emas untuk setiap kita. Amin. Jadi, dan janganlah menunda sesuatu yang mudah dan membuatnya menjadi sulit. Menunda sesuatu yang sulit akan membuatnya menjadi mustahil. Saat ini bukan zamannya lagi kita terlena dalam satu kondisi, tapi inilah saatnya kita mulai melangkah. Janganlah menunda, karena menunda yang mudah akan membuat menjadi sulit. Tapi menunda sesuatu yang sulit akan menjadi mustahil. Saat ini lakukanlah apa yang ada dalam tanganmu, apa yang ada dalam hidupmu. Jangan pernah tunda. Perbesar kapasitasmu, dan saat ini apapun yang ada, fasilitas yang ada dalam sekelilingmu, gunakan itu dan bersikaplah optimis, mengucap syukurlah senantiasa. Lakukanlah hal-hal kecil dengan baik, dan kamu akan dapat melakukan hal besar dengan lebih baik. Amin. Ya, begitulah saat ini. Dan yang ketiga, saudara, untuk kita kuat selain kita minta hikmat Tuhan, yang kedua kita minta Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, menasehati kita, dan mendidik kita. Dan yang ketiga, saat ini mari kita buka ayatnya dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan lupa saudara, di masa-masa sulit seperti ini, tetaplah menabur, tetaplah berbuat baik. Kepada siapa kita menabur? Yang pertama, saya katakan di Hagai 1 ayat 9 sampai ke 10. Di Hagai 1, firman Tuhan berkata, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilmu sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya, kata Tuhan.
Karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri-sendiri. Firman Tuhan berkata, tetaplah menabur. Yang terutama, ingat akan rumah Tuhan. Ingat akan rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kau berusaha banyak, tapi kamu mengumpulkannya sedikit. Karena rumah Tuhan tetap kau jadikan reruntuhan. Tetap menabur, tetap ingat akan rumah Tuhan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-10, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tentu kita tidak mau apa yang kita lakukan ini kita akan bawa pulang sedikit, saudara. Benar bukan? Ingat akan rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tapi di Hagai 2 ayat yang 19 berkata, tentang pembangunan rumah Tuhan itu mendatangkan berkat. Itu adalah perikopnya. Jadi saudara, yang pertama tetap menabur. Ingat akan rumah Tuhan. Yang kedua, saya baca firman-Nya dalam Galatia 6 ayat 9-10. Dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara, ada satu cerita dari rekan saya yang menginspirasi saya. Dia seorang wanita yang memang saya bilang dia berkecukupan. Seorang istri pengusaha yang berhasil. Tapi saat ini perusahaan suaminya mau tidak mau harus berhenti. Sehingga karyawan-karyawannya harus dirumahkan. Waktu itu istrinya berpikir, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya kasihan dengan karyawan suami saya tuh nggak bisa kerja, nggak dapat nafkah. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang istri ini lakukan ini? Ternyata dia buka satu toko di online, satu toko yang menjual kebutuhan pokok. Dia bilang free ongkir. Untuk Jakarta free ongkir. Yang penting seluruh karyawan dari suami saya ini bisa kerja. Apa hasilnya? Hasilnya luar biasa baik. Karena kenapa? Apa yang ia pikirkan bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi apa yang ia lakukan untuk kepentingan banyak orang. Supaya banyak orang itu dapat diberi nafkah. Saya percaya pada saat kita juga terus menabur yang baik, berpikir bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Saya percaya dan sungguh percaya, Tuhan pasti akan membuatnya berhasil. Amin. Yuk, saat ini mari kita tundukkan kepala. Kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk kita tetap kuat di masa sukar saat ini, percayalah, minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang akan memampukan kita untuk menemukan setiap potensi talenta yang ada dalam setiap kita. Perbesar potensi kita, perbesar kapasitas kita, pergunakan setiap fasilitas yang ada sama kita saat ini. Dan jangan lupa mengucap syukur. Yang kedua adalah, ayo kita terus bergaul erat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memberi nasihat, memberi arahan untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan yang ketiga, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menabur. Taburlah untuk rumah Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Dan yang terakhir adalah, yuk kita lihat di Tesalonika 5. Ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh,
Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu bersamamu kami akan kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan, hikmat yang Kau berikan untuk setiap kami, itu mampu ya Tuhan, membuat kami terus move on, bergerak maju bersama dengan Engkau. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam kami, mendidik kami, mengajar kami, untuk kami terus maju dan kuat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami dapat bukan untuk hidup kami sendiri, tapi apa yang kami miliki saat ini ya Tuhan, untuk rumah-Mu dan untuk orang-orang sekeliling kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara saat ini angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat ini saudara, terimalah dan bawalah pulang berkat, cinta kasih, anugerah yang terbaik yang dilimpahkan dari Bapa segala Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, mari kita berkata, amin. Tuhan berkati.